Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baban Badrun Diaman dari kelas 11-9. Di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan dari Bu Epi. Soal yang ke-1, jelaskan peristiwa pada gambar tersebut merupakan penerapan konsep perpindahan kalor. Perpindahan panas adalah berpindahnya panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan panas disebut juga dengan kalor. Perpindahan panas dapat melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Salah satu contohnya yaitu pada gambar tersebut seorang nelayan yang memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi melalui terjadinya angin darat dan angin laut yang digunakan untuk membantu aktivitas pelayaran menangkap ikan di laut. Akibatnya, udara panas di laut akan naik dan posisinya digantikan oleh udara dingin dari daratan. Hal yang kedua, deskripsikan bagaimanakah dapat menerangkan perbedaan nada ini. Gitar dapat menghasilkan bunyi karena getaran dawai gitar turut menekan udara di sekitarnya, menghasilkan gelombang bunyi. Kita dapat mendengar suara gitar yang dipetik karena gelombang bunyi merambat ke segala arah hingga sampai di sekitar telinga kita. Maka kita dapat mendengar bunyi tersebut. Dari sinilah perbedaan posisi tangan menekan senar gitar pada fret tertentu dapat menghasilkan frekuensi yang berbeda. Selain itu, tegangan senar juga mempengaruhi nada. Semakin besar tegangan senar, semakin tinggi nada senar. Dan jika semakin kecil massa jenis senar, maka semakin tinggi pula nada senarnya. 3. Analisislah secara singkat terjadinya gelombang tsunami sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Gelombang tsunami diperkirakan akan menyebabkan terjadinya hubungan serupa dengan atmosfer, meskipun amplitudenya kecil dibandingkan dengan gelombang laut. Gelombang tersebut dapat menghasilkan gelombang gravitasi atmosfer karena panjang gelombangnya yang panjang. Kecepatan rambat gelombang tsunami dapat mencapai 800 km per jam di samudra dalam bebas mendekati pantai yang dangkal, dan dengan kecepatan yang besar, gelombang tsunami menjadi tinggi dan kemudian terhempas ke arah daratan. Geometri penggandengan gelombang tsunami gravitasi sangat berbeda dengan penggandengan antara gelombang seismik dan akustik. Gelombang tsunami bersifat non-dispersif dan kecepatannya hanya bergantung pada gravitasi dan kedalaman air. Seseorang dapat memperkirakan kecepatan kelompok gelombang gravitasi yang diinduksi secara horizontal. Kecepatannya tampak sangat dekat dengan kecepatan gelombang tsunami pada umumnya. Sedangkan komponen vertikalnya jauh lebih lambat dibandingkan kecepatan suara, sekitar 50 meter per sekon. Bergantung pada periodenya, diperlukan waktu 1 hingga beberapa jam agar gelombang gravitasi mencapai ionosfer, berbeda dengan sekitar 10 menit untuk gelombang seismik akustik. Yang selanjutnya yaitu jelaskan pada termos dengan menggunakan hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika merupakan salah satu hukum dari pelajaran termodinamika yang membahas tentang kekekalan energi. Seperti yang telah kita ketahui bahwa energi di dalam dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, baik secara alamiah maupun melalui hasil rekayasa teknologi. Selain itu, energi bersifat kekal, tidak dapat dibangkitkan dan tidak dapat dihilangkan. Namun yang terjadi adalah perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lain, tanpa ada pengurangan atau penambahan. Prinsip ini disebut sebagai prinsip kekekalan energi. Prinsip termodinamika disebut sebenarnya telah terjadi secara alamiah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi termos yang biasa kita
pakai di rumah itu menerapkan salah satu prinsip fisika yang disebut termodinamika. Contoh hukum termodinamika pertama dapat ditemukan pada termos, yakni ketika bahan adiabatik digunakan untuk menghambat pertukaran kalor antara sistem di dalam termos dan lingkungan eksternal. Hambatan tersebut mengakibatkan suhu di dalam termos tidak mengalami penurunan. Kaca putih yang mengkilap di dalam termos berperan dalam menghambat pelepasan kalor. Selain itu, celah hampa udara antara tabung dan kaca, antara tabung dan dinding termos, serta lapisan luar termos yang terbuat dari plastik atau logam juga berkontribusi dalam menghambat perpindahan panas. Untuk soal terakhir, yaitu analisislah apakah peristiwa pada rice cooker berkaitan dengan prinsip termodinamika. Penerapan termodinamika pada rice cooker. Konsep termodinamika juga diterapkan pada rice cooker, alat yang memanfaatkan listrik untuk menanak nasi dan melakukan fungsi-fungsi lain seperti merebus sayur atau mengukus kuah. Rice cooker menggunakan elemen panas yang terletak di bagian bawah, samping, dan atas. Ketika suhu pemanas mencapai titik maksimal dan nasi matang, termostat akan memutuskan aliran listrik ke elemen pemanas nasi. Ketika suhu turun, aliran listrik akan terhubung kembali secara otomatis. Prinsip ini didasarkan pada hukum termodinamika yang menyatakan bahwa cairan akan menguap saat tekanan uap gas sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya. Pada rice cooker, perubahan tekanan di dalam ruang mempengaruhi titik didih cairan, yang lantas memengaruhi proses memasak nasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.